warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Umi Raharjo, pengawas SD dan TK di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong. Pada kali ini saya mengikuti anugerah GTK pengawas yudikatif. Selamat menyaksikan. Menjadi seorang pengawas sekolah adalah sebuah amanah, bukan sekedar jabatan akhir seorang guru, tapi sebuah panggilan untuk menjadi penjaga mutu sekaligus penyala semangat. Saya berusaha merubah wajah pengawas di Kabupaten Lebong bukan sebagai penilai yang ditakuti, tapi sebagai rekan kolaborasi bagi guru, kepala sekolah, dan denyut nadi pendidikan itu sendiri, para siswa. Tanggung jawab saya meliputi sekolah yang tersebar seluruh wilayah Kabupaten Lebong yang sangat luas. Mulai dari sekolah yang letaknya dekat dengan kabupaten kota sampai ke sekolah yang akses jalannya sulit seperti SD 03 Lebong di Desa Ketenong yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, sampai dengan SDN 28 Lebong di Kecamatan Tapos dan SDN 26 Lebong di Kecamatan Lebong Pengadang yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Tugas saya adalah mozaik tantangan geografis yang tersaji untuk saya nikmati. Adapun puncak dari kriteria letak geografis yang sulit dijangkau adalah salah satunya SDN 03 Lebong di Desa Ketenong. Terletak 30 km dari ibu kota kabupaten dengan 2 km terakhir berupa lintasan tanah liat berupa wujud sesuai musim. Saya ingat betul salah satu perjalanan di puncak musim hujan. Motor saya tumbang, harus berhenti setiap beberapa ratus meter karena genangan air. Perjalanan yang seharusnya dapat ditempuh dengan jarak 1,5 jam, molor bisa menjadi 2 jam, dan kami tiba di Dusun Ketenong saat diri sudah kelelahan yang luar biasa. Ini bukan insiden langka tetapi sesuatu yang harus kami nikmati tentunya. Tingkat kesulitan tugas saya tidak hanya diukur dari satu perjalanan ekstrim ini saja, tetapi dari akumulasi perjalanan ke seluruh 15 sekolah dan tanggung jawab sebagai korwil, di mana jarak yang harus saya tempuh ke korwil 3 juga cukup jauh, yaitu 2 jam perjalanan normal. Menyusun jadwal bulanan adalah sebuah seni manajemen krisis. Satu perjalanan yang sangat molor tentunya akan berdampak pada SD binaan yang lain. Ini menciptakan tingkat kesulitan dalam menjalankan tugas bersifat holistik. Strategi sekaligus manajer peran sebagai para korwil 3 menambah lapisan komplektivitas yang signifikan. Kondisi ini diperparah oleh kekosongan posisi pengawas sekolah yang terjadi bertahun-tahun yang menyebabkan minimnya pendampingan di satuan pendidikan. Akibatnya, sistem atau metode yang pengajaran yang masih dijalankan di sekolah itu masih menggunakan cara-cara lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman serta perkembangan teknologi. Banyak guru yang masih mengandalkan metode ceramah yang berpusat pada guru, sementara program dan sumber daya sekolah menjadi tidak terkelola dengan baik. Bukti nyatanya kondisi ini terjamin pada data rapor pendidikan salah satu sekolah di SDN 03 tahun 2024 yang menunjukkan capaian literasi dan numerasi siswa masih berada jauh di bawah standar. Tantangan profesional yang saya rasakan tidaklah seragam setiap sekolah, seperti bagaimana penerapan kurikulum merdeka, dokumen kurikulum satuan pendidikan, perencanaan sekolah, modul ajar di sekolah, dan juga kurikuler. Namun melihat semangat dan antusias para guru di sekolah tersebut, saya merasa sangat termotivasi serta mendapat dukungan dan semangat selalu dari pihak keluarga, rekan sejawat, serta dinas pendidikan untuk menguatkan mental agar tetap terus terjaga. Jika kita menggunakan pendekatan individu, tidak akan mampu menjawab tantangan yang begitu besar di 15 sekolah binaan dan sekaligus menjalankan fungsi sebagai korwil. Saya harus menunjukkan usaha gigi untuk mengatasi masalah pembelajaran melalui berbagai strategi.
lebih sistematik, maka saya akan menggunakan berbagai cara. Di antaranya, langkah awal saya menggunakan diagnosis digital skala besar. Saya merancang dan menyebarkan instrumen observasi awal melalui Google Form kepada para sekolah yang tersebar di sekabupaten Lebong. Kemudian dari data tersebut, saya mampu menganalisis apa yang menjadi kebutuhan guru yang dirasakan saat ini. Salah satu bentuk aksi nyata yang saya lakukan adalah dengan membangun pusat sumber belajar digital terpusat. Untuk memudahkan distribusi, resep, dan solusi, saya membuat sebuah portal sederhana namun sangat fungsional yang saya sebut jurus kumpulan link. Menggunakan layanan perpendek URL seperti SID, portal ini berfungsi sebagai pusat sumber belajar digital, berisi tentang aplikasi generator modul ajar, pembelajaran mendalam, laporan bulanan setiap sekolah, laporan layanan pengaduan sekolah, panduan kurikulum struktur kurikulum, panduan kurikuler, dan cara membuat kurikuler secara sederhana. Selanjutnya, saya melakukan pendekatan menggunakan tidak hanya membagikan link portal dalam setiap komunikasi melalui WhatsApp grup dengan kepala sekolah atau saat memberikan umpan balik. Saya menggunakan berbagai bentuk pendampingan, ada yang dengan cara coaching, fasilitasi, bahkan training dalam peningkatan kompetensi guru disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kebetulan, jauh sebelum saya menjabat sebagai pengawas sekolah ini, sudah terlibat aktif dalam berbagai peningkatan kompetensi guru, di antaranya sebagai narasumber kegiatan di komunitas seperti KKG, K3S, KKGO, KKDPAI, serta komunitas yang ada di Kabupaten Lebong maupun berada di luar Kabupaten Lebong. Saya juga merupakan co-kapten belajar ID sejak tahun 2001, bahkan diamanai sebagai trainer platform background, assembler, dan lain sebagainya. Tidak jarang terlibat dalam kegiatan Kemendasmen seperti fasilitator pembelajaran mendalam. Hal tersebut tentu menjadi modal yang sangat baik bagi saya dalam melakukan peningkatan kompetensi guru. Strategi pendampingan yang saya lakukan ini telah membawa dampak sistematik yang jauh lebih besar, mulai dari guru yang dapat belajar secara mandiri dan tidak kehilangan arah. Ada juga terciptanya ekosistem belajar, lahirnya komunitas belajar profesional di setiap sekolah, meningkatkan kompetensi tidak hanya terjadi di satu sekolah tetapi menyebar ke seluruh sekolah. Guru dapat sangat mudah membuat modul ajar dengan pendekatan pembelajaran mendalam dengan bantuan AI, disesuaikan dengan kondisi sekolah dan peserta didik tanpa diribetkan dengan administrasi. Kepemimpinan yang paling berdampak bukanlah yang paling banyak bekerja sendiri untuk menjadi yang terbaik, tapi yang paling banyak menggerakkan orang lain agar bersama-sama menjadi lebih baik. Tugas terberat pengawas di wilayah sulit bukanlah menaklukkan medan, tapi menyalakan harapan di setiap ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salpatri, SPD, Kepala Sekolah SD 03 Lebong, Provinsi Bengkulu. Saya selaku kepala sekolah SD 03 Lebong menyampaikan bahwa sudah berapa kali ke sekolah untuk monitor atau memberikan arah-arahan untuk masalah pendidikan, baik itu kurikulum maupun tentang kegiatan belajar mengajar. Di sekolah kami tidak ada pengawas. Sekarang alhamdulillah pengawas kami yaitu Bapak Padli. Alhamdulillah sekali sejak ada pengawas sekolah kami semakin maju, semakin baik karena ada tempat kami bertanya yang tidak tahu, ada tempat kami sharing terutama tentang pembelajaran untuk ke depan lebih baik lagi di sekolah kami. Di sekolah kami ini banyak sekali Pak kekurangan. Alhamdulillah sekarang ada masukan, ada yang menjenguk, ada yang melihat. Alhamdulillah sekali dalam pembelajaran ini dari kurikulum, dari pembelajaran. Alhamdulillah sekali. Terima kasih